Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruach HaKodes, Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, mari mempelajari tentang salah satu kota terpenting di Tanah Suci Israel, Bethlehem, kota Daud, Ir David. Ada dua kota yang disebut sebagai kota Daud. Yang pertama, Bethlehem disebut sebagai kota Daud. Disebut demikian karena Daud lahir di kota ini. 1 Samuel 17 ayat 12, Lukas 2 ayat 4. Kota ini pun merupakan tempat ia diurapi menjadi raja oleh Samuel. 1 Samuel 16 ayat 4-13. Yerusalem juga disebut sebagai kota Daud sebab Daud yang menaklukkan kota ini dari orang Yebus pada tahun 1070 sebelum Masehi. Daud menaklukkan Sion, benteng orang Yebus. 2 Samuel 5 ayat 6-9. Bahasa Ibrani Bethlehem harfiahnya rumah roti. Terdiri dari dua kata, Beit artinya rumah dan Lechem artinya roti. Kata Lechem dalam arti yang lebih luas artinya makanan. Nama kota Bethlehem sering disebut bergandengan dengan Bethlehem Yehuda atau Bethlehem Efrata. Menunjukkan Bethlehem ini adalah area yang dibagikan oleh Yosua ketika Israel masuk ke tanah perjanjian kepada suku Yehuda. 1 Samuel 17 ayat 12. Daud adalah anak seorang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Ia bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. David ben Efrati hazeh mi Beit Lechem Yehuda, Ushmo Isai, Velo Shmonah Vanim, Vehaish bime Shaul Shakenba Va'anasim. Istilah Efrata, bahasa Ibraninya Efrat atau Efrata, artinya a place of fruitfulness, adalah nama kuno bagi Bethlehem Yehuda. Bentuk penulisan Efrati bisa diberikan kepada orang yang berasal dari daerah Efrata ini, seperti diberikan kepada Isai, ayah Daud. Bisa juga untuk menunjukkan asal suku dari seseorang. Istilah Efrati pernah dikenakan 3 kali kepada orang Efraim, Hakim-Hakim 12 ayat 5, 1 Samuel 1 ayat 1, dan 1 Raja-Raja 11 ayat 26. Kota Bethlehem terletak sekitar 9 km di selatan Yerusalem dan dikenal sebagai Bethlehem Yehuda. Penyebutan ini untuk membedakannya dari kota lain yang mempunyai nama yang sama. Ada kota Bethlehem yang lainnya terletak di daerah milik Zebulon, Yosua 19 ayat 15, letaknya sekitar 11 km barat laut Nazaret di bagian utara Israel. Kota Bethlehem sangat penting bagi Yakub, leluhur Israel, sebab tempat ini menjadi penghiburan baginya selepas istrinya Rachel meninggal. Dan Yakub menandai tempat itu dengan dibangunnya sebuah tugu, dan Migdal Eder ada di seberang makam istrinya yang dikuburkan di Bethlehem Efrata. Perhatikan Kejadian 35 ayat 19-21. Demikianlah Rachel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rachel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder, menara kawanan domba. Dalam Kejadian 35 ayat 21, pertama kalinya istilah Migdal Eder, artinya menara kawanan domba, muncul dalam Alkitab kita. Kita baca Kejadian 35 ayat 21. Vayisha Israel vayed aholo mehala le Migdal Eder. Sudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Kiddushin 55 ayat 1 memberi keterangan pada tempat yang bernama Migdal Eder dan pembicaraan yang berkenaan dengan tempat suci yang menjadi pemasok domba-domba korban bakaran dan domba-domba korban pendamaian. Gemara mengatakan binatang yang ditemukan dalam jarak Yerusalem sejauh Migdal Eder, hewan-hewan itu diperuntukkan bagi persembahan di Bait Allah di Yerusalem. Kemudian Mishnah Shekhalim 74 memberikan laporan yang senada dengan Kiddushin 55a tadi.
mengenai tempat yang bernama Migdal Eder pada jarak di antaranya dengan Yerusalem berkaitan dengan tempat yang menjadi pemasok domba-domba korban bakaran dan domba pendamaian. Rabi Yehuda mengatakan hewan atau domba yang layak untuk dipersembahkan pada hari raya Paskah, yaitu seekor anak domba jantan berumur 1 tahun, dianggap sebagai persembahan Paskah yang ditemukan dalam waktu 30 hari sebelum hari raya Paskah. Mengenai kawasan yang bernama Migdal Eder ini, Jastrow Dictionary, sebuah kamus Ibrani yang disusun khusus untuk mempelajari literatur-literatur Yahudi, termasuk Talmud, disusun oleh seorang yang bernama Marcus Jastrow pada tahun 1903, menuliskan Migdal Eder letaknya di antara Yerusalem dan Bethlehem. Sedangkan jarak antara Yerusalem dan Bethlehem hanya sekitar 9 km saja. Kitab Talmud dalam tradisi Yahudi ini mencatat sejarah, tradisi, tata krama, komentari Torah, dan hukum-hukum tambahan para rabi dalam halakahnya orang Yahudi. Talmud adalah sejenis Taurat lisan bagi orang-orang Yahudi. Kitab Torah yang ditulis oleh Musa adalah Torah Shefiktaf, artinya Torah yang tertulis. Selain Torah Shefiktaf, ada yang disebut dengan Torah Shef Alpeh, Torah lisan, atau Torah di mulut. Keduanya, Torah Shefiktaf dan Torah Shef Alpeh, menjadi halakah, peraturan jalan hidup bagi orang Yahudi sejak mulanya. Sekarang kita pelajari apa itu tradisi lisan yang dibukukan dalam Talmud, yaitu Torah Shef Alpeh. Sebelumnya, Torah lisan, yaitu ajaran-ajaran lisan yang bahasa Ibraninya Torah Shef Alpeh, dihafal dan diwariskan secara lisan dalam rantai yang tidak terputus dari setiap generasi. Hingga semua isinya itu akhirnya diizinkan untuk dituangkan secara tertulis setelah penghancuran bait suci yang kedua pada tahun 70 Masehi. Ketika Yahudi mulai masuk pada masa diaspora, terpencar ke seluruh penjuru bumi, populasi Yahudi ini menghadapi ancaman eksistensial yang signifikan. Pada saat itulah, karena diaspora orang-orang Yahudi, Taurat lisan muncul dalam bentuk tertulis. Pertama dalam bentuk gulungan dan akhirnya dalam bentuk buku atau kitab-kitab. Proses penulisannya terjadi antara abad ke-2 sampai abad ke-6. Jadi, Talmud itu, meskipun secara kumpulan literasi dilakukan kemudian dalam kurun waktu abad ke-2 hingga abad ke-6, bukan berarti Talmud baru muncul pada abad ke-2 atau bahkan lebih muda dari itu. Talmud yang adalah Torah Shef Alpeh, Torah lisan atau ajaran lisan atau tradisi lisan secara kumpulan penulisan memang baru muncul kemudian. Namun, tradisi lisan sudah muncul sejak sebelum masa Masehi. Orang Kristen tidak seharusnya secara sembrono dan skeptis mengatakan bahwa Talmud baru muncul pada abad ke-4 Masehi. Bukan begitu. Banyak tradisi-tradisi lisan orang-orang Yahudi yang dikutip oleh Tuhan Yesus. Di sini ada buku yang ditulis oleh Matt Rosenberg, menulis buku yang berjudul Jesus Never Said Anything New. Menurut penelitiannya, perkataan Tuhan Yesus dan ajaran-ajarannya berkenaan juga dengan tradisi lisan orang-orang Yahudi yang dipahami oleh original audience Tuhan Yesus kala itu. Tradisi lisan sudah ada sebelum era Yesus Kristus. Maka jikalau Talmud baru dibukukan dalam kurun waktu abad ke-2 Masehi hingga abad ke-6 Masehi misalnya, itu bukan berarti bahwa pemahaman yang berkenaan dengan sejarah kehidupan, juga pengenalan geografi, dan tempat-tempat khusus di area Tanah Suci Israel baru muncul di masa kemudian. Dan jangan mengira bahwa tradisi lisan Yahudi, Torah Shef Alpeh ini, lebih muda dari munculnya kekristenan. Ketika kita belajar dengan tulus, tentu kita juga harus jujur mengakui kronologi sejarah. Bagaimanapun Judaisme lebih dahulu ada daripada kekristenan. Yesus Kristus lahir sebagai orang Yahudi yang syarat dengan tradisi-tradisi rabbinik yang kental. Sejak era pembuangan orang-orang Israel ke Babel pada tahun
586 sebelum Masehi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekristenan lahir dari rahim Judaism. Profesor John Digar menuliskan dalam bukunya Our Lost Legacy, Christianity's Hebrew Heritage. Dia mengatakan, kekristenan bagaikan anak durhaka yang tidak mau mengakui orang tuanya. Padahal akar kekristenan adalah Yudaisme. Tanpa Yudaisme, kekristenan tidak pernah ada. Apabila kekristenan tidak mau mengakui akarnya yang berasal dari Yudaisme, hal ini adalah penyimpangan sejarah yang paling ironis. Talmud memang bukan kitab suci kita, tapi rujukan-rujukannya yang berkaitan dengan sejarah latar belakang antropologi budaya Yahudi yang Tuhan Yesus Kristus memilih lahir sebagai orang Yahudi di antara orang Israel. Maka keyahudian Yesus Kristus tidak dapat kita sangkali dengan mengubahnya menjadi Jesus made in Eropa atau Jesus made in Amerika. Maka latar belakang literatur-literatur Yahudi perlu kita pelajari untuk menambah kekayaan pemahaman kita untuk penggalian yang lebih dalam pada Alkitab kita. Sehingga ketika saya mengajukan banyak literatur-literatur Yahudi dan teologi-teologi Timur, mohon tidak salah paham. Semuanya ini adalah untuk menambah kekayaan, untuk saling melengkapi, bukan untuk saingan atau bahkan meniadakan teologi Barat. Teologi Kristen Barat tetap saya akui memberikan kekayaan dalam pemahaman Alkitab kita. Tapi adalah langkah yang sangat baik juga apabila Anda juga bersedia memperlengkapi pemahaman kita dengan teologi Timur, khususnya pemahaman filsafat Yahudi dan antropologi budayanya. Bagaimana orang Yahudi memahami Alkitab yang memang ditulis dalam bahasa asli Ibrani, bahasanya orang Timur. Lantas bagaimana dengan Perjanjian Baru yang tidak ditulis dengan bahasa Timur Ibrani, tapi ditulis dengan bahasa Barat Yunani? Inilah indahnya Alkitab kita Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam semangat agar Injil Kristus dapat mencapai segala bangsa di dunia. Pada zaman Tuhan Yesus, bahasa Yunani adalah lingua franca, bahasa pergaulan internasional. Walaupun naskah Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, namun telaah naskah bahasa Ibraninya tetap penting. Sebab kita harus mengingat bahwa naskah Yunani Perjanjian Baru bukan jenis naskah Yunani Helenistik. Tetapi naskah PB Yunani adalah juga termasuk dalam sastra Ibrani. Olehnya sastra-sastra Perjanjian Baru bahasa asli Yunani itu disebut dengan istilah Judeo-Greek. Demikian pula naskah-naskah dari Septuaginta, terjemahan Tanakh Ibrani ke dalam bahasa Yunani juga termasuk dalam sastra Ibrani Judeo-Greek. Disebut Judeo-Greek sebab meski secara naskah ditulis dalam bahasa Yunani, tapi penulisnya adalah orang-orang Semit Yahudi yang menulis dengan latar budaya Yahudi dengan filosofi Semitik Yahudi. Bahkan cara ungkapannya menuliskan istilah-istilah Ibrani dalam bahasa Yunani secara harfiah orang Yahudi saja yang banyak yang tahu. Bisa dibandingkan dengan saya, orang Jawa Indonesia. Meski saya bisa berbahasa Inggris secara lisan dan tulis, tetapi orientasi saya tetap Indonesia Jawa. Jadi kalau saya bicara maupun menulis dalam bahasa Inggris, mungkin itu sejenis Inggris Jawa. Inilah jenis sastra Yunani Perjanjian Baru yang disebut Judeo-Greek. Saya harap Anda dapat memahami kajian-kajian saya yang menggunakan literatur-literatur Yahudi bukan untuk meniadakan teologi Kristen Barat, tetapi hal itu saya harapkan dapat menjadi tambahan kekayaan berpikir kita, tambahan kekayaan warisan kita untuk memahami Yesus Kristus dalam konteks keyahudiannya. Anda-anda para sarjana yang berkiblat teologi Barat, yang suka marah-marah sama saya itu, maupun kepada satu guru yang sudah merasa paling senior, sayangi kesehatan Anda daripada menyiksa diri dengan kemarahan. Jangan khawatir, Anda tetap akan menjadi lebih senior. Saya tetap menghormati Anda. Saya katakan Anda semua dan saya tidak sedang berkompetisi.
Anda semua dan saya sama-sama sebagai seorang guru yang sedang bersama-sama membangun pemahaman antar sesama pembelajar Alkitab yang multidimensi. Dan kekayaan pemahaman antara teologi timur dan teologi barat akan bersama-sama membangun wawasan, cara pandang dalam hal kemampuan berpikir bagi seluruh anak-anak Tuhan yang rindu dan cinta untuk mempelajari firman Tuhan. Saya menghormati Gereja Ortodok Timur maupun Gereja Ritus Latin Katolik Roma yang saya pandang sebagai saudara tua kita. Saya menghormati di mana saja Anda berminat digembalakan di berbagai macam latar belakang gereja-gereja. Baik, kita kembali kepada pembahasan tentang Bethlehem. Di masa kemudian, pada generasi kakeknya Daud dari suku Yehuda, ada seorang yang bernama Boas dan istrinya Ruth, yang juga berkenaan dengan tempat di Bethlehem ini. Dicatat dalam Rut pasal 3, Boas ketika hendak menikahi Rut, ia melakukannya dengan prosedur pengesahan yang berlaku pada zaman itu, di hadapan 10 tua-tua di Bethlehem. Kemudian Boas mengambil Rut yang berasal dari Moab itu sebagai istri sahnya dalam tatanan hukum Taurat tentang pernikahan Levirat. Ulangan 25 ayat 5-6. Keberadaan Rut yang non-Israel itu dengan prosedur penebusan yang dilakukan oleh Boas menjadi tipologi bagi kita semua bahwa Anda dan saya yang bukan orang-orang Yahudi, bukan bagian dari Am Segulah, the chosen people, namun kemudian kita semua dapat menjadi warga negara kerajaan surga yang akan hidup di langit baru dan bumi yang baru secara kekal oleh karena penebusan Yesus Sang Mesias, Anak Allah yang diutus oleh Bapa kita di surga. Setelah generasi Boas dan Rut yang melahirkan keturunan Obed dan kemudian Isai, kemudian lahirlah Daud, Raja Israel dari keturunan Yehuda yang sesuai nubuat yang ditulis dalam Kejadian 49 ayat 10. Bethlehem adalah kota kelahiran Daud. Semasa mudanya, Daud bekerja sebagai seorang gembala. Di mana tempat Daud mengembalakan domba-dombanya? Tentu saja di Bethlehem. Padang gembala, tempat para malaikat mengabarkan kabar sukacita, adalah tempat yang sama dengan zaman ketika Raja Daud menjadi gembala kambing domba. Tentu saja tempat yang bernama Migdal Eder yang dicatat dalam Kejadian 35 ayat 21, Mika 4 ayat 8 bukan tempat asing bagi Daud. Sehingga dapat ditemukan dalam beberapa ayat di Tanakh Ibrani yang berkaitan dengan Migdal Eder, kemudian diterjemahkan dalam Targum Jonathan oleh Jonathan ben Uziel. Dia menambahkan keterangan, komentari para rabi Yahudi, bahwa tempat ini akan menjadi tempat kemunculan Sang Mesias yang dijanjikan. Kejadian 35 ayat 21 menyebut nama Migdal Eder, menara kawanan domba, yang berdekatan dengan kuburan Rahel sebagai tempat penghiburan baginya dalam masa perkabungan atas meninggalnya Rahel, yang namanya berarti domba betina atau biri-biri betina, istri yang sangat dicintainya itu. Jadi di sini ada hubungan nama Rahel dengan kawanan domba-domba Eder sebagai nama dari menara itu. Maka menara kawanan domba dapat kita pandang sebagai tempat yang didirikan sebagai penghiburan bagi kesedihan Yakub. Oleh para rabi Yahudi, tempat yang bernama Migdal Eder dipandang sebagai nubuat bagi penghiburan untuk seluruh keturunan Israel, segenap keturunan Yakub sebagaimana ditulis dalam Targum Jonathan untuk Genesis 35 ayat 21. Unetal Yaakov uvras lemash keneiha min lihalele Magdela di Eder. Atra demitamam atit deit gele malcha mesiha. Artinya, dan berangkatlah Yakub dan memasangkan kemahnya di seberang Migdal Eder, tempat di mana Sang Raja Mesias akan menampakkan dirinya pada hari-hari terakhir. Jelas di sini Targum menambahkan komentari rabbinik pada teks Kejadian 35 ayat 21, kata Malcha Mesiha, Raja Mesias,
muncul di tempat kawasan Migdal Eder ini. Demikian juga ketika Mika 4 ayat 8 menyebutkan kembali Migdal Eder, menara kawanan domba, dapat kita temukan lagi penambahan keterangan. Komentari Rabbinik Targum Jonathan menerjemahkan frasa Ve'ata Migdal Eder. Hai engkau menara kawanan domba dalam Mika 4 ayat 8 sebagai personifikasi Mesias. Ve'at Meshicha di Israel. Hai Mesias Israel. Kedua naskah dari Targum Jonathan itu menarik hati seorang yang bernama Alfred Edersheim, seorang Yahudi yang percaya Kristus, dalam buku yang disusunnya hasil dari penelitiannya pada tahun 1883, The Life and Times of Jesus the Messiah. Buku itu ditulis oleh Alfred Edersheim sebagai apologetika terhadap hantaman orang-orang Kristen di Eropa yang menggugat Natal 25 Desember yang dipelopori oleh teolog Jerman Paul Ernest Jablonski dan tuduhan-tuduhan mengenai Natal yang dikaitkan dengan pagan dan juga sebagai apologetika pada macam-macam tuduhan pada kekristenan secara umum. Sekarang kita mempelajari Gua Kandang Domba yang di atasnya dibangun gereja Nativity di Bethlehem. Yesus Kristus lahir di dalam kandang domba yang berupa gua di Bethlehem, di kawasan yang berdekatan dengan Migdal Eder. Kandang-kandang domba yang terdapat di daerah Yudea yang kemudian disebut Palestina sejak zaman Kaisar Hadrian berupa gua, bukan bangunan atau gubuk seperti di daerah-daerah di negara lain. Origen dari Alexandria menulis bahwa Yesus Kristus dilahirkan di sebuah gua di Bethlehem yang dapat dikunjungi pada zamannya. Ditulis dalam bukunya yang berjudul Contra Celsum, buku yang pertama, chapter 51 pada tahun 248 Masehi. Pada gua kandang domba yang diyakini sebagai tempat kelahiran Yesus, di atasnya telah dibangun gereja Nativity, sebagaimana catatan penelitian dari Alfred Edersheim dalam buku The Life and Times of Jesus the Messiah pada halaman 185 ini. Jikalau kemudian pada saat ini buku hasil penelitian dari Alfred Edersheim, The Life and Time of Jesus the Messiah, digugat kebenarannya, ya boleh saja. Silakan menggugat, namanya juga tafsir. Tapi gugatan terhadapnya harus berdasarkan literatur juga, bukan asal tolak. Dari penelitian Alfred Edersheim ini, jangan dibenturkan dengan reka-rekaan hasil angan-angan imajiner yang tanpa dasar sejarah. Justru cara rekaan imajiner itulah yang halu. Scan dari buku The Life and Times of Jesus the Messiah dapat Anda baca secara online di situs Katolik ccil.org. Dapat Anda cek sekarang juga literaturnya. Migdal Eder bukan tempat penggembalaan domba yang biasa, sebagai tempat yang dekat sekali dengan Bait Allah di Yerusalem. Ketika ibadah dipusatkan di Bait Allah di Yerusalem, pada padang rumput di sekitar Bethlehem menjadi tempat di mana sekelompok khusus gembala memelihara anak-anak domba yang akan menjadi korban persembahan, di mana hidup domba-domba itu harus dijaga, tidak boleh bercacat. Sebab domba-domba itu akan menjadi persembahan yang kudus bagi Allah. Anda dapat membaca kajian Alfred Edersheim ini pada halaman 186 dan 187. Domba-domba yang di Migdal Eder ada di bawah perlindungan khusus para imam di Yerusalem, maka mereka pun memelihara dengan seksama sebuah kandang seremonial yang bersih, menara kawanan domba Migdal Eder sebagai suatu tempat kelahiran domba-domba yang akan dipersembahkan itu. Para gembala biasanya memelihara kawanan dombanya di padang yang terbuka 24 jam sehari sepanjang tahun. Gak peduli musim dingin juga. Sebab persembahan korban sembelihan diberikan setiap hari. Domba betina yang akan melahirkan anak domba akan dibawa ke tempat khusus yang bersih dan terawat, agar anak domba yang baru lahir itu tidak cacat atau terluka setelah dilahirkan. Diperjelas dalam Mishnah Sikhalim 7:4 bahwa
Domba-domba yang dijaga di Migdal Eder adalah domba-domba yang dipergunakan dalam upacara di Bait Allah dan dalam jalan yang tertutup dikelilingi benteng. Sehingga domba-domba itu dibiarkan digembala baik pada musim panas maupun musim hujan. Sumber Mishnah Sekalim 74 ini mengindikasikan bahwa hewan-hewan yang ditemukan atau dipelihara pada padang-padang rumput dalam jarak tertentu dari Migdal Eder adalah yang digunakan sebagai binatang korban untuk upacara di Bait Allah di Yerusalem. Dikaitkan dengan sejarah kehidupan Daud ketika ia menjadi Raja Israel, ia merindukan dibangunnya sebuah istana yang ingin dia persembahkan untuk Tuhan, yaitu bangunan Bait Allah. 1 Tawarik 28 ayat 2 dan 3. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan, untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah." Sehingga pelaksana pembangunan Bait Allah dilakukan kemudian oleh putranya, yaitu Salomo. Suku Yehuda menurunkan Raja Daud yang dinubuatkan bahwa dari keturunan Daud inilah akan lahir seorang Mesias. Nabi Nathan memberitahukan janji bahwa kerajaan Daud akan kokoh selama-lamanya. 2 Samuel 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di hadapanku tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kitab 2 Samuel diakhiri dengan pembelian tempat pengirikan Arauna oleh Daud yang kemudian menjadi tempat didirikannya Bait Suci. 2 Samuel 24 ayat 18-25. Arauna adalah seorang laki-laki Yebus yang dicatat namanya dalam kitab 2 Samuel. Ia pemilik tanah tempat pengirikan gandum di puncak Gunung Moria. Gunung Moria ini sinonim dengan tempat yang bernama Yerusalem. Tempat yang sama ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak putranya, yang kemudian diganti oleh Allah dengan anak domba kiriman dari Allah sendiri. Tanah itu dibeli oleh Raja Daud dan di atasnya kemudian dibangun bait suci pertama di Yerusalem oleh Raja Salomo bin Daud. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 6, dicatat bahwa Raja Salomo membangun bait Allah ini selama 7 tahun. Dimulai dari bulan kedua pada tahun keempat pemerintahan Salomo, menurut para ahli arkeologi, tahun itu adalah 966 sebelum Masehi. Disinilah dasar penetapan Yerusalem sebagai kota kudus, karunia pemberian Allah akan perjanjian Daud, dan penerimaannya akan janji nubuat bahwa kerajaannya akan menjadi kerajaan kekal. Semua menunjuk ke depan, kepada anak Daud yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, dan kerajaannya yang sekarang dan yang akan datang sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian baru. Yesaya 9 ayat 7, Matius 21 ayat 9, Matius 22 ayat 45, Lukas 1 ayat 32-33. Meski pada akhirnya Salomolah yang membangun bait Allah di Yerusalem, namun kita harus ingat bahwa Daudlah pencetus ide dari pembangunan bait Allah. 2 Tawarik 28 ayat 2 tadi menuliskan bahwa Daud menyediakan persediaannya bagi pembangunan bait Allah. Lantas, apa hubungannya antara bait Allah di Yerusalem dengan kawasan padang gembala tempat dahulu Daud mengembalakan domba-dombanya? Ini tentu masuk dalam pertimbangan Daud secara serius. Perlu kita pahami bahwa untuk persembahan korban di bait Allah perlu penanganan khusus dan di tempat khusus yang terpusat, ditangani secara serius pula. Selain pertimbangan jumlah pasokan domba-dombanya, juga keadaan domba-dombanya yang harus tak bercacat. Pemeliharaannya dan segala hal yang terkait perlu dipikirkan secara sempurna.
Karena domba-domba yang dipersembahkan itu harus sempurna, tidak bercacat, sehingga perlu adanya tempat khusus yang memasok domba-domba itu, sekaligus tempat untuk penyortiran domba-domba yang layak dipersembahkan. Itulah kawasan Migdal Eder yang terletak di antara Bethlehem dan Yerusalem dalam literatur-literatur Yahudi yang menuliskannya. Kita baca Bilangan 28 ayat 3-4. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, domba yang lainnya haruslah kau olah pada waktu senja. Persembahan korban dengan binatang-binatang tahir yang berdarah ini adalah pusat dari ibadah Israel sesuai hukum Torah. Banyak orang Kristen kurang menganggap pentingnya hal ini. Dalam Perjanjian Baru, Ibrani 9 ayat 22 menuliskan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Vekimat hakol yetuhar badam alpi hatorah, ve'en kapora belo sefihat dam. Perhatikan, korban penghapusan dosa, kesalahan, pelanggaran keseluruhannya adalah dengan menumpahkan darah. Dalam kitab Imamat dicatat macam-macam korban yang melibatkan korban dari binatang-binatang tahir yang berdarah. Berdasarkan Bilangan 28 ayat 3 dan 4, untuk hari-hari biasa perlu 2 ekor domba untuk dipersembahkan setiap hari. Artinya setidaknya perlu pasokan sekitar 800-an ekor domba dalam setahun. Belum lagi untuk hari-hari raya tertentu, perlu pasokan-pasokan lagi. Dan juga persembahan-persembahan korban bagi orang-orang secara pribadi yang juga dilakukan di Bait Allah. Tentunya pasokannya perlu ribuan ternak dalam setahun. Maka tidak bisa main-main dalam pemenuhan hukum Taurat mengenai pemberian korban pengampunan dosa dan korban pendamaian dan lain-lainnya, harus dipasok secara khusus dan dengan penanganan secara serius pula. Dan tempat pasokannya bukan milik pribadi orang per orang. Bukan pula milik saudaranya Yusuf atau Maria yang kelas rumah tanggaan. Tapi suatu tempat khusus pemasok domba-domba korban yang menjadi bagian integral dari Bait Allah di Yerusalem. Maka Raja Daud bukan mustahil sudah mempersiapkannya. Ia mempersembahkan kawanan khusus di Bethlehem Efrata yang di situ terdapat bangunan menara kawanan domba Migdal Eder sebagai tempat yang disucikan, tempat khusus di bawah pengawasan para imam-imam di Yerusalem, memasok domba-domba persembahan korban bagi pengampunan dosa. Demikianlah yang diperjelas dalam catatan sejarah orang Yahudi dalam Mishnah Shekalim 74 bahwa domba-domba yang dijaga di Migdal Eder adalah domba-domba yang akan dipergunakan dalam upacara di Bait Allah dan dalam jalan yang tertutup dikelilingi benteng sehingga domba-domba itu dibiarkan digembalakan dengan baik pada musim panas maupun musim hujan. Dari penelitian orang Yahudi yang percaya Kristus inilah, Alfred Edersheim mengemukakan Yesus Kristus, anak domba Allah, lahir di kawasan Migdal Eder di Bethlehem Efrata. Dari hasil penelitian Alfred Edersheim ini, tidakkah itu membuat hatimu bergetar? Melihat betapa indahnya Alkitab kita, semuanya ada hubungannya. Bahkan hubungan sejak mulanya dari kitab Kejadian hingga penggenapannya di Perjanjian Baru. Tidakkah itu membuat hatimu bergetar dan mensyukuri bahwa sejarah keselamatan tidak ada yang berdiri sendiri, tetapi berurutan sambung menyambung, dan inilah betapa dahsyatnya hubungan antara Kejadian 35 ayat 21, Mika 4 ayat 8, Mika 5 ayat 1, dan komentari rabbinik yang dituliskan dalam Targum Jonathan untuk ayat-ayat itu dan juga keterangan kitab-kitab tradisi Yahudi yang terkait.
Ada guru yang mengajukan reka-rekaan tanpa dasar sejarah sama sekali. Hanya imajiner saja. Ini tidak ada dasar sejarahnya. Ada dasar pemikiran yang menolak Migdal Eder, katanya dari Lukas 2 ayat 7. Mereka menyatakan Lukas 2 ayat 7 menggunakan kata Yunani, kata luma, yang artinya kamar atau ruangan dari suatu bangunan rumah. Dan rumah itu diimajinasikan sebagai rumah kerabatnya Yusuf atau Maria. Karena di rumah itu tidak ada kamar kosong, maka Maria si ibu hamil yang hendak melahirkan diarahkan ke gua kandang di bagian rumah itu. Sehingga Maria melahirkan di kandang domba milik orang itu. Yang menjadi masalah, Alkitab sama sekali tidak pernah menyebutkan siapakah pemilik rumah itu. Bahkan ketika para gembala di padang diberitahu malaikat tentang kelahiran bayi yang dibungkus kain lampin dan dibaringkan di palungan, juga tidak memberikan penjelasan di kandang rumah milik siapakah. Kita ingat kisah dalam Perjanjian Lama 2 Samuel 6 ayat 10 dan seterusnya. Ada satu peristiwa, Daud menitipkan tabut perjanjian di rumah seorang Filistin, Obed Edom. Perhatikan, Alkitab menulis jelas namanya. Sekarang saya tanya, dan mempersoalkan ini pada Anda penganut teori imajiner ini. Di kandang milik rumah siapakah Tuhan Yesus lahir? Pencetus dan penganut teori imajiner ini pasti tidak dapat memberikan jawabannya. Tapi faktanya, Alkitab memberitahu kita bahwa para gembala itu bisa langsung dapat menuju ke kandang domba yang dimaksud para malaikat itu. Mengapa? Ini karena kandang domba tempat kelahiran Yesus bukan kandang domba biasa, bukan kandang hina. Kandang itu bukan milik perseorangan, tapi kawasan Migdal Eder di Bethlehem Efrata, yang ini adalah bagian integral dari Bait Allah di Yerusalem, pemasok khusus domba-domba korban untuk pengampunan dosa. Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias yang dijanjikan tidak akan lahir di sembarang tempat. Tidak boleh di losmen, tidak boleh di hotel, nggak boleh di penginapan atau bahkan di rumah saudara. Tuhan Yesus sebagai penggenap dari seluruh korban-korban pengampunan dosa, Tuhan Yesus ditetapkan lahir di Bethlehem Efrata, di tempat yang dahulu Daud menggembalakan domba-dombanya dan tempat yang dahulu menjadi tempat penghiburan bagi Yakub dalam mengenang istri yang dicintainya. Maka Tuhan Yesus lahir di tempat khusus ini. Sebaliknya, rekaan-rekaan imajiner yang mengatakan Yesus lahir di kandang milik rumah saudaranya, inilah yang halu. Jika memang merasa paling pakar soal literatur sejarah dan budaya Timur Tengah, seharusnya perlu mempertimbangkan bagaimana budaya Yahudi dalam memperlakukan tamu. Penyambutan tamu, haknashat orhim, merupakan tindakan cinta kasih hospitality, gemilut hasadim, yang sangat penting. Menyambut tamu dan menjamu tamu diibaratkan seperti menjamu malaikat. Seperti ketika Bapak Abraham menjamu 3 tamu agungnya. Kejadian pasal 18. Menyambut tamu juga melibatkan menyediakan tempat tinggal dan memberi makan tamu dengan sikap dan perilaku yang ramah dan bersahabat. Kebiasaan ini menjadi bagian dari halakah, peraturan jalan hidup bagi orang Yahudi. Mishneh Torah Syabat 26:15 menuliskan hukum Yahudi memperbolehkan seorang melakukan pekerjaan, membersihkan rumahnya pada hari Sabat, jikalau ia menerima tamu di rumahnya pada hari itu. Yang artinya di sini, memberikan penghormatan kepada tamu-tamu yang datang di rumah adalah sangat penting. Sehingga menyambut tamu dan menjamu tamu-tamu dengan baik adalah bagian penting dalam tata krama rumah tangga Yahudi sepanjang masa. Nah, jika kita kembali pada rekaan kata Yunani kata luma sebagai kamar dari rumah sanak saudaranya Yusuf atau Maria dalam suatu konstruksi imajinel, suatu bangunan rumah yang memiliki gua sebagai kandang domba, karena mereka nggak punya kamar kosong, lantas si pemilik rumahnya menyuruh saudaranya yang datang dari jauh dan seorang ibu hamil pula
yang hendak melahirkan ini, kemudian si pemilik rumah itu menyuruh tamunya ini pergi kepada kandang kotor di belakang rumahnya atau di bawah rumahnya, bayangkan betapa biadabnya dia sebagai seorang Yahudi yang tidak tahu tata krama keyahudiannya. Maka rekaan imajiner Maria melahirkan di kandang rumah saudara mengesampingkan tata krama luhur kehidupan orang Yahudi sendiri. Ada juga yang berapologi terhadap teori imajiner itu, bahwa perempuan yang sedang melahirkan mengeluarkan lelehan, dan lelehan itu najis dalam hukum Yahudi. Sehingga sanaknya Yusuf dan Maria ini bukan biadab, tapi ketika mereka melemparkan Maria untuk melahirkan, tidak di rumah tapi di kandang rumah mereka, berkaitan dengan hukum tahirnya orang Yahudi. Tapi apologi semacam ini tidak ada dasar rujukannya sama sekali. Perempuan atau seorang istri setiap bulan akan mengeluarkan lelehan pada masa menstruasi mereka. Dan lelehan ini najis, tame. Aktivitas seksual intercourse juga mengeluarkan lelehan. Dan ini pun najis, tame. Keintiman fisik dan organ intim yang mengeluarkan lelehan dalam praktik Yahudi tidak dianggap sebagai suatu kejahatan, tetapi sebagai bentuk konsesi terhadap kelemahan manusia, dan juga untuk mengakui sebagai hak laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Mitzvot Hukum Taurat nomor 569 sampai 573. Demikian juga lelehan pada perempuan yang melahirkan anak tidak membuat orang Yahudi menjadi biadab, tidak tahu tata krama dengan melemparkan perempuan itu untuk melahirkan di kandang yang terpisah dari rumahnya. Laki-laki pun bisa secara biologis mengalami mimpi basah dan lelehannya itu najis, tami. Aktivitas intercourse juga mengeluarkan lelehan dan ini pun najis. Tetapi bukan berarti perempuan yang menstruasi dan aktivitas seksual suami istri tidak boleh ada di dalam rumah, bukan? Dan harus dilakukan di kandang. Logika itu tidak masuk akal sekali jika mereka harus melemparkan ibu hamil yang akan melahirkan di kandang milik rumahnya. Kelahiran Yesus Kristus di kandang tentulah bukan kandang milik perseorangan, termasuk bukan pula milik sanak dari Yusuf maupun Maria. Tentang lelehan, hukum nidah Yahudi mengamanatkan pemisahan fisik antara suami dan istri, dimulai dengan timbulnya pendarahan menstruasi istri atau penyebab pendarahan rahim lainnya yang menimbulkan luka. Saat perempuan mengalami pendarahan aktif dan beberapa saat setelahnya, wanita itu menempati status ritual yang berbeda menurut hukum nidah Yahudi. Sebab apabila ada kenajisan biologis lelehan dari organ reproduksi seseorang, ada ritual khususnya yang disebut dengan taharat hamispachah, family purity, yang dilakukan dengan tefilah atau pembenaman yang kita kenal dengan pembaptisan. Tentang keadaan najis dan tidak tahir pada perempuan yang mengeluarkan lelehan saat menstruasi atau melahirkan, tidak merujuk kepada suatu perbuatan dosa, tapi najis yang dibahas dalam Imamat pasal 15 mengenai kebersihan badan dalam kaitannya dengan kesucian seksual dan perlindungan organ reproduksi bagi perempuan. Melahirkan anak adalah hak istimewa yang secara eksklusif dikaruniakan kepada kaum perempuan oleh Sang Pencipta. Dan untuk tujuan itu Allah secara khusus merancang dan memperlengkapi tubuh perempuan. Mengandung dan melahirkan anak-anak termasuk dalam mandat yang diberikan kepada pasangan manusia pertama di Eden dan belakangan diulangi pada orang-orang yang selamat dari air bah. Kejadian 1 ayat 28 dan pasal 9 ayat 7. Kelahiran di sebuah rumah itu lazim bagi segenap keturunan Abraham. Kita baca Kejadian 17 ayat 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, yelit bayit. Perhatikan, ini lahir di rumah,
bukan lahir di luar rumah, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Uven smonat yamim yimol lachem kol zachar ledorotechem. Yolit bayit umitnat keshef mikol benechar asher lo mishar achahu. Sekarang perbedaannya dengan teori imajiner tadi, dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfred Edersheim pada tahun 1883, yang menyatakan Yesus Kristus tidak lahir di kandang biasa, tidak lahir di kandang rumah orang tertentu, tetapi di suatu kawasan suci di area Migdal Eder di Bethlehem Efrata yang menjadi bagian integral dari Bait Allah di Yerusalem. Edersheim mengambil kitab tradisi Yahudi, Mishnah Shekhalim 74, bahwa hewan-hewan yang ditemukan atau yang dipelihara di padang-padang rumput dalam jarak tertentu dari Migdal Eder adalah yang digunakan sebagai korban untuk upacara di Bait Allah di Yerusalem. Mika ayat 4 kita baca, dan engkau hai menara kawanan domba, Migdal Eder, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Ve'ata Migdal Eder ovel bat Sion, adeha tete uva ahamem shalah harishonah mamlechet levat Yerusalem. Jastor Dictionary menyatakan bahwa Migdal Eder terletak antara Yerusalem dan Bethlehem. Jadi Migdal Eder bukan bagian yang terpisah dari Bethlehem. Kita baca Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ve'ata Bethlehem Efrata, sa'ir lihyot, be'alfe Yehuda, mimechali, yetse lihyot moshel be Israel, umot sa'otaf migedem mimei olam. Maka sang anak domba Allah yang menjadi penggenap segala korban penghapusan dosa di Bait Allah di Yerusalem, dia tidak bisa tidak, pastilah lahir di kawasan Migdal Eder, menara kawanan domba di Bethlehem Efrata. Mika 4 ayat 8 dan Mika 5 ayat 1. Hal ini nyambung pula dengan pernyataan Yohanes Pembaptis, putra dari Imam Zakharia dan Elisabeth, sanak Maria, ibu Yesus. Kedua orang tua Yohanes Pembaptis ini tahu persis di mana Yesus sang Mesias ini dilahirkan. Yohanes Pembaptis menyatakan 2 kali dalam Yohanes 1 ayat 29 dan 36. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Hine seha Elohim hanose khataat haolam. Gelar anak domba Allah, seha Elohim, tidak ujuk-ujuk ada di mulut Yohanes Pembaptis. Semua ada dasarnya. Yohanes Pembaptis tahu persis dari kedua orang tuanya bahwa Yesus Kristus lahir di tempat khusus yang menjadi pemasok domba-domba korban, dan dialah anak domba Allah yang mengenapinya. Terhadap hal ini, tidakkah itu membuat hatimu bergetar dan penuh ucapan syukur bahwa telah digenapi sang anak domba Allah lahir di lokasi khusus menara Migdal Eder di Bethlehem Efrata, di salah satu gua yang menjadi kandang domba yang secara ajaib menyelamatkan keturunan Daud yang masih tersisa, dan bahkan bagi semua umat manusia yang menerima penembusannya. Sejarah keselamatan memang bermula dari kitab Kejadian, kemudian digemakan secara runut di sepanjang kitab-kitab di Perjanjian Lama sampai penggenapannya di Perjanjian Baru. Kejadian 3 ayat 15 adalah proto-evangelium, berita Injil yang pertama. Besorat Harishonah adalah ayat pertama di dalam kitab suci kita yang menjadi pengharapan pada kehadiran Sang Mesias. Hatikva Lamasyah. Bapak Gereja Irenaeus menyebutnya sebagai proto-evangelium.
Injil yang pertama. Dan Sang Mesias itu diberi gelar Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis dengan tepat menyatakannya itu. Tentang semangat belajar bagi para pecinta Alkitab. Gemara, yaitu diskusi para rabi, sebenarnya mengafirmasi persaingan dalam konteks kecemburuan akan pengetahuan secara positif. Bahwa sesama scholar Alkitab dapat berlomba-lomba untuk terus berpacu secara positif yang saling mendukung, saling memberi masukan dalam pemahaman Alkitab. Dalam tradisi belajar Alkitab orang Yahudi, ada istilah Kinat Sovrim Tarbe Hokmah. Jealousy among Bible scholars increases wisdom. Kecemburuan atau persaingan antar pembelajar Alkitab menghasilkan banyak hikmat. Dicatat dalam Bava Batra 21a. Marilah kita belajar dengan penuh penghayatan, penuh rasa syukur dalam kehausan pada kecintaan pada firman Tuhan. Dan bukan untuk berkompetisi, menang-menangan atau pinter-pinteran, tapi berlomba-lomba untuk belajar saling memberikan dukungan satu sama lain dalam belajar. Bukan malah menjatuhkan atau menikmati jika orang lain dibuli. Ini bukan sikap murid-murid Kristus yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk menaati hukum kasih. Sekarang kita membahas gereja kelahiran, Nativity Church di Bethlehem. Letak gereja Nativity ini berjarak sekitar 10 km di selatan Yerusalem. Ini adalah situs yang diidentifikasi dalam tradisi Kristen sebagai tempat kelahiran Yesus sejak abad kedua. Letaknya di Bethlehem di bagian tepi barat, bagian otoritas Palestina. Kemudian sejak abad keempat dibangun gereja Nativity. Pertama kali selesai dibangun pada tahun 339 Masehi atas gagasan dari Ibu Kaisar Bizantium Konstantinus, Santa Helena, yang sebagian masih bertahan di bawah tanah. Kemudian diatur sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi delapan mengelilinginya dan memberikan pemandangan di sekeliling gua kelahiran Yesus. Santa Helena juga sosok yang mempelopori atas pembangunan gereja makam kudus di Yerusalem. Kemudian gereja Nativity mengalami kebakaran dan dipugar kembali pada abad ke-6 oleh Kaisar Justinian untuk melestarikan mozaik lantai dan ornamen yang rumit di bangunan aslinya. Gereja ini memiliki sejarah yang penuh warna. Ketika bangsa Persia menginvasi pada tahun 614 Masehi, mereka membiarkan gereja Nativity tetap utuh. Pada tahun 630 Masehi, tidak lama setelah Yerusalem direbut oleh tentara-tentara Muslim, Khalifah Umar bin Khattab mengunjungi Bethlehem dan berjanji bahwa gereja Nativity ini akan dilestarikan untuk dipakai orang-orang Kristen. Kemudian ada Perang Salib yang pertama. Pada tahun 1099, Bethlehem direbut oleh para tentara salib. Pada hari Natal, tahun 1100, Raja Baldwin yang pertama, yaitu Raja Frankia pertama dari Kerajaan Yerusalem, dinobatkan di Bethlehem. Dan tahun itu, keuskupan Latin juga dibentuk di Bethlehem. Tahun 1187, Sultan Saladin Ayyubi dari Mesir merebut Bethlehem dari tangan tentara salib. Bethlehem untuk sementara waktu kembali ke tangan tentara salib melalui perjanjian antara tahun 1229 sampai 1244. Namun pada tahun 1250 dinasti Ayyubiyah digantikan oleh Mamluk Sirkasia yang diperintah oleh Sultan Ruk al-Din Baibars yang fanatik. Kemudian toleransi terhadap kekristenan menurun. Para rohaniawan meninggalkan kota dan pada tahun 1263 tembok-tembok kota dihancurkan, namun bangunan gereja Nativity selamat. Mungkin dari peristiwa itu yang membuat pintu masuk gereja Nativity berupa pintu kecil dan pendek. Salah satu cerita pintu kecil itu dipasang oleh golongan Islam yang kala itu menguasai Tanah Suci pada masa pemerintahan mereka untuk mengingatkan umat Kristen bahwa mereka adalah tamu di negara itu dan harus tunduk pada tuan rumah mereka.
Penjelasan alternatifnya adalah bahwa pendek dan kecilnya pintu itu dirancang untuk mencegah orang-orang kafir memasuki gereja dengan menunggang kuda. Namun, ada versi lain berpendapat bahwa hal itu dilakukan untuk melindungi umat Kristen dari tetangga Muslim mereka yang bermusuhan. Kemudian pada tahun 1347, Ordo Fransiskan mendapatkan hak atas gua kelahiran serta hak untuk menyelenggarakan pemeliharaan basilika itu. Raja Edward keempat dari Inggris menyumbangkan kayu dari pohon ek Inggris untuk langit-langit. Ia juga menyumbangkan timah untuk menutupi atap. Namun timah itu diambil oleh pihak Turki, dinasti Ottoman, yang kemudian meleburnya untuk digunakan sebagai amunisi dalam perang mereka melawan Venesia. Ketika Tanah Suci berada di bawah kekuasaan Ottoman, sejak tahun 1517, kekuasaan atas basilika diperebutkan sengit antara Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks. Dari tahun 1831 hingga 1841, Palestina berada di bawah pemerintahan Muhammad Ali dari Mesir. Pada masa ini, kota ini mengalami gempa bumi dan penghancuran wilayah Muslim oleh para pasukannya dan berbagai pembalasan serta pembunuhan-pembunuhan yang terjadi. Pada tahun 1841, Bethlehem sekali lagi berada di bawah kekuasaan Ottoman dinasti Utsmaniyah hingga akhir Perang Dunia Pertama dan masuk pada masa mandat Britania atas Palestina. Setelah Perang Kemerdekaan pada tahun 1948, Bethlehem berada di bawah kendali Yordania. Kemudian setelah Perang 6 Hari tahun 1967, Israel mengambil kendali atas Bethlehem. Setelah Perjanjian Oslo tahun 1993, kemudian pada tanggal 21 Desember 1995, Bethlehem menjadi salah satu wilayah di bawah kekuasaan penuh oleh otoritas Palestina. Ia menjadi ibu kota distrik Bethlehem. Populasi Kristen bukan lagi menjadi mayoritas penduduk di situ, tapi sebuah peraturan khusus mensyaratkan bahwa wali kota dan mayoritas dewan kota harus beragama Kristen. Altar gereja Nativity berada di bawah lampu gantung perak dan emas. Tangga di kedua sisi altar utama mengarah ke sebuah gua. Bintang perak 14 titik yang tertanam di marmer putih menunjukkan gua tempat kelahiran Kristus. Sebuah prasasti berbunyi, Hic de Virgin Maria Jesus Christus natus est. Artinya, di sini Yesus Kristus dilahirkan dari perawan Maria. 15 lampu menyala di sekitar tempat itu. Di dekatnya terdapat kapel palungan, tempat Maria meletakkan bayi Yesus. Tempat ziarah lainnya di kawasan ini termasuk Padang Gembala, tempat malaikat menampakkan diri kepada para gembala untuk mengumumkan kelahiran Yesus. Lukas 2 ayat 8-20. Kemudian ada ladang Rut, tempat Rut orang Moab memungut jelai dari ladang milik suami masa depannya, yaitu Boas. Ada juga sumur Daud, 3 sumur yang ingin diminum oleh Raja Daud ketika orang-orang Filistin menguasai Bethlehem. 2 Samuel 23 ayat 13-17. Rute ziarah, The Pilgrimage Route, ini terus dirayakan sebagai jalan yang pernah dilalui oleh Yusuf dan Maria selama perjalanan mereka di Bethlehem, selama upacara Natal di setiap tahun, dan diikuti secara seremonial oleh para patriark dari 3 gereja yang ada di Gereja Nativity dan beberapa peringatan Natal mereka, dan selama kunjungan resmi mereka ke Yerusalem. Natal di Bethlehem pada Desember tahun 2023 ini, suasana gereja kelahiran atau gereja Nativity tampak sepi. Tidak ada perayaan Natal yang meriah. Tahun ini tidak ada lampu Natal di Bethlehem. Tidak ada parade yang meriah di Yerusalem atau dekorasi Natal yang meriah di seluruh Israel. Hal ini sebagai solidaritas atas penderitaan sesama orang-orang Palestina di Gaza yang masih ada di dalam suasana perang. Umat Kristen di seluruh wilayah otoritas Palestina berjumlah sekitar 50.000 orang dan sekitar 1.000 orang Kristen ada di Gaza.
maka kita orang Kristen yang di Indonesia ini tidak boleh menutup mata soal ini. Masih ada penderitaan saudara-saudara kita, orang-orang Kristen Palestina akibat perang sampai saat ini. Maka marilah kita terus mendoakan kedamaian tercapai antara Israel dan Palestina. Demikianlah kita sudah belajar tentang Bethlehem. Kiranya ini menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Beshem Ha'af, Vehaben, Verua Hakodes, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.